Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari awal wa akhir hayatihi. Binuril akhirati wal aajati. وحسن الارتباط بسيدنا محمد وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد إمام أهل المحبة والمودة وعلى أهل المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا اجعله حيا بقلوبنا واجعل قلوبنا يا ربنا تحيا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami bersyukur, ucapkan terima kasih kepada para pembimbing guru-guru mulia atas apa yang telah beliau berikan kepada anak-anak, sebuah kegembiraan di saat kami melihat sebuah majelis pondok pesantren tempat menuntut ilmu itu sudah merupakan kegembiraan. Akan nanti lebih dari itu ternyata kami telah merasakan bahwasanya apa yang ada di pondok pesantren ini tidak hanya sekedar bagaimana seorang belajar, akan tapi ada satu makna rohaniyat. Makna rohaniyat yaitu mengenalkan anak-anak, menyadarkan anak-anak, menyambungkan hati para santri, para pelajar kepada Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keistimewaan, dan apapun yang dilakukan seorang hamba harus mengarah kepada manusia istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita mengadakan sebuah pertemuan, hendaknya kita memohon kepada Allah dan hendaknya kita niatkan semoga pertemuan sesingkat ini menjadi sebab kita bertemu kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kalau kita menanamkan kerinduan di hati anak-anak kita adalah rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menanamkan kecenderungan hati anak-anak kita adalah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membiasakan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan sifat-sifat mulia beliau adalah pelajaran pertama dan utama. Dan kerusakan umat ini adalah di saat mereka jauh dari manusia agung ini. Bejatnya moral di saat manusia jauh dari manusia agung ini. Ada sebuah kisah bagaimana pengaruh kecintaan kepada Rasulullah akan menjadi benteng anak-anak kita. Kalau sudah anak kita pecinta Nabi Muhammad, lihat perjuangan yang dahsyat
kemenangan, keberanian, kejayaan akan diperoleh oleh pecinta-pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih kenal Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang harus memimpin sebuah perjuangan karena cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muda umur 20 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana menaklukkan musuh-musuh adalah juga karena menanamkan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke atas, kisah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Di saat berada di perang Badar, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sangat rindu untuk memenggal kepalanya Abu Jahal, memenggal lehernya Abu Jahal. Dikisahkan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu adalah orangnya bukan orang yang gagah perkasa. Orangnya adalah diberi oleh Allah fisik tubuh yang tidak tinggi, antara pedang dengan tubuhnya sama. Diperkirakan adalah 1,5 dira, antara pedang dengan tubuhnya sama. Tidak tinggi, kekar begitu. Dan beliau sangat cemburu di saat Nabi dicaci, Nabi Allah marah dan sering mendengar Abu Jahal mencaci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau melihat Abu Jahal, angan-angannya apa? Selalu melihat leher Abu Jahal. Lehermu aku yang memenggal nanti. Bercita-cita tinggi, bercita-cita agung untuk memenggal musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di medan laga ini sih, Abdullah ibn Mas'ud ini berada di medan laga di saat akan menuju kepada lawan, ingin mendamping. Tak taunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud didamping oleh anak-anak muda. Cuman begitulah dalam peperangan, tak boleh pilih-pilih kawan. Karena apa? Sudah diatur seperti itu. Mendapatkan kawan dalam berperang anak-anak muda, anak-anak kecil, anak muda. Di kiri kanannya anak-anak muda. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, aku ini orangnya sudah kecil semacam ini, mau melawan orang besar gagah seperti Abu Jahal didampingi anak-anak kecil. Dalam masih berpikir seperti itu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba sang anak ini, kakak beradik rupanya, yang di kanannya bertanya, paman kenal Abu Jahal? Kenal nak. Ada apa? Aku akan bunuh Abu Jahal. Memangnya apa urusanmu? Karena aku mendengar Abu Jahal ingin membunuh Nabi Muhammad. Sebelum membunuh Nabi Muhammad, aku akan bunuh dia. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya aku kenal Abu Jahal, aku tahu. Baik paman, nanti kalau sudah kelihatan Abu Jahal, kasih tahu aku biar aku bunuh Abu Jahal. Dan tolong jangan kasih tahu kepada adikku, karena aku tadi pamitan kepada ibundaku akan berlomba siapa di antara kita yang membunuh Abu Jahal. Baik. Yang di kirinya memakan tangannya, paman tahu Abu Jahal, kata yang sebelah kirinya, adiknya. Tahu kenapa nak? Aku dengar Abu Jahal suka mencaci maki Rasulullah, maka harus aku bunuh agar mulutnya tidak mencaci maki Rasulullah. Baik, aku tahu nak. Tolong paman, nanti kalau sudah kelihatan Abu Jahal, kasih tahu aku. Tolong jangan kasih tahu abangku nanti, sebab aku berlomba siapa yang lebih dulu membunuh Abu Jahal. Baik. Anak muda, anak kecil. Akhirnya dimulailah medan peperangan. Di medan laga terlihat manusia gagah dengan kuda istimewa, dengan pedang berkelebat, dengan baju kebesaran, berada di medan laga. Gagah Abu Jahal. Saat seperti itulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengisyaratkan, itu dia orang yang kau cari. Dua kakak beradik mendengar isyarat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, meluncur seperti dua anak panah yang berebut mangsa. Semeluncur begitu. Dia belum punya pengalaman perang, akan tapi semangatnya tinggi. Dipukul begitu saja. Abu Jahal kebingungan juga, tapi tidak bisa membunuh Abu Jahal. Sampai Abu Jahal terjatuh dari kuda. Tapi anak muda ini belum bisa membunuh. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat dari kejauhan, bingung, dahsyat. Luar biasa anak-anak ini, semangatnya, tidak pernah punya rasa takut. Kemudian Sayyidina bin Mas'ud mendekat, melihat Abu Jahal yang sudah terjatuh, tapi belum bisa dibunuh. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melompat langsung duduk di atas lehernya Abu Jahal, di atas dadanya Abu Jahal. Abu Jahal kaget, merasa terhinakan karena Abu Jahal adalah orang mulia yang ada di Mekah. Abdullah bin Mas'ud adalah pengembala kambing dan berkata, ya ru'i al-ghanam, wahai pengembala kambing yang hina, berani-berani kau duduk di situ. Kata Sayyidina bin Mas'ud, ya saat inilah aku akan penggal lehermu.
Saat ini aku akan penggal lehermu. Rupanya dalam keadaan seperti itu Abu Jahal masih sombong. Abdullah bin Mas'ud, wahai pengembala kambing, kau akan membunuh leherku dengan pedangmu, itu enggak akan bisa. Jika engkau ingin memotong leher istimewa, harus dengan pedangku yang istimewa. Langsung diambillah pedangnya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud, lalu diangkat tinggi-tinggi itu pedang. Dan di saat pedang diangkat tinggi-tinggi, Abu Jahal berkata, stop, tunggu. Jangan penggal leherku, aku akan berpesan kepadamu dengan 2 pesan. Kata Abdullah bin Mas'ud, pesan apa kau? Aku berpesan, tolong sampaikan kepada Muhammad, kalau leherku itu tinggi, leherku itu panjang. Maksudnya aku itu gagah. Masih sombong. Baik, pesan yang kedua apa, kata Abdullah bin Mas'ud? Pesanku yang kedua, sampaikan kepada Muhammad, kalau aku akan menjadi musuhnya hidup dan mati. Tidak akan menyerah aku dengan Muhammad. Hidup mati tetap menjadi musuh. Baik, langsung dipenggal lehernya. Abdullah bin Mas'ud yang memenggal lehernya siapa? Abu Jahal yang memenggal lehernya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Setelah dipenggal lehernya dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diserahkan Nabi, ya Rasulullah, musuh besarmu sudah meninggal. Dan dia berpesan dengan 2 hal, ya Rasulullah. Pesan apa itu? Yang pertama, agar aku sampaikan kepadamu, ya Rasulullah, kalau lehernya itu panjang. Subhanallah, mau mati masih sombong. Lalu pesan apa yang kedua? Pesan yang kedua, ya Rasulullah, ia berkata, ia berpesan agar aku sampaikan kepadamu kalau dia akan menjadi musuhmu hidup dan mati. Subhanallah, Nabi Muhammad kaget. Subhanallah, Allahu Akbar, Fir'auni akbar bin Fir'aun Musa. Fir'aunku lebih gede daripada Fir'aunnya Musa. Fir'aunnya Musa tenggelam di Laut Merah menjerit dan berkata, Musa, aku tobat, aku iman kepadamu Musa. Tapi nyawa sudah di tenggorokan, tidak diterima. Fir'aunnya Sayyidina Musa masih menyerah, tapi Fir'aunnya Rasulullah adalah masih menantang. Musuhnya orang yang paling agung adalah orang yang paling jahat. Yang perlu kita garis bawahi adalah siapa yang melumpuhkan orang besar seperti Abu Jahal? Anak muda. Dengan apa? Dengan modal cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang penting kita tanamkan di anak-anak kita. Sebab yang merusak ini adalah juga anak muda yang tidak kenal Rasulullah. Kebejatan dilakukan oleh anak-anak. Dan kalau sudah kecintaan ada di dalam diri anak-anak kita, Masya Allah, hatinya bersama Rasulullah, dikit-dikit menyebut nama Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membentengi anak kita dari akhlak-akhlak yang rusak, dari kebejatan moral. Zaman sekarang ini akhlak yang kita butuhkan, dan akhlak ini harus kita ambil dari Rasulullah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi penyempurna akhlak. Bahkan dikisahkan pada zaman Nabi ada seorang anak muda umurnya 14 tahun, 15 tahun. Namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Ada Tha'labah bin Abdurrahman itu orang yang hatinya adalah dengan Rasulullah. Dan tidur beliau itu adalah di masjid yang wajahnya menghadap ke pintu rumah Rasulullah. Jadi kalau beliau itu melihat Rasulullah keluar itu bangga, senang, merasa senang, gembira karena menjadi anak pertama yang melihat Rasulullah. Orang pertama melihat Rasulullah. Dan beliau sangat menikmati di saat duduk bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikmati duduk bersama Sayyidina Muhammad dan dinikmati betul. Dan beliau senang dengan Rasulullah. Bahkan kalau disuruh oleh Rasulullah paling cekatan dan paling cepat. Jadi kalau disuruh itu dengan jalan cepat. Waktu ditanya, ya Tha'labah bin Abdurrahman, kenapa kau jalan kok cepat banget kalau diutus oleh Rasulullah? Dia menjawab dengan jawaban indah. Sungguh, di saat aku disuruh oleh Rasulullah berarti aku akan meninggalkan Rasulullah. Sungguh aku tidak sabar berjauhan dari Rasulullah. Aku ingin segera menyelesaikan tugasku agar aku bisa segera melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Tha'labah bin Abdurrahman diutus oleh Rasulullah. Tha'labah, kau pergi ke sana untuk sebuah tugas. Baik ya Rasulullah. Pergilah Sayyidina Tha'labah bin Abdurrahman melewati gang-gang di kota Madinah. Suatu ketika waktu Tha'labah bin Abdurrahman melewati gang-gang di kota Madinah, melewati satu rumah fakir, rumahnya orang fakir. Tiba-tiba pintu rumah itu kena angin, terterpa angin sehingga pintu itu terbuka, pintunya orang fakir, dan di balik pintu sana ada kamar mandi yang hanya ditutup dengan kain. Karena pintunya terbuka, angin menerpa sehingga kain itu tersingkap dan terbukalah kain. Di balik kelambu kain itu ada wanita yang lagi mandi. Tha'labah bin Abdurrahman melihat ke tempat tersebut, astagfirullah. Dalam riwayat marratan atau marrataini, sekali atau 2 kali. Tha'labah langsung menoleh.
dan mengucurkan air mata. Lalu berkata, aku diutus Rasulullah melihat yang haram. Padahal secara fikih kan sederhana, melihatnya tidak sengaja. Tapi yang dirasakan di Tha'labah bin Abdurrahman ini sebagai dosa yang sangat besar. Aku orang yang diutus oleh Rasulullah, yang diutus oleh Rasulullah melihat seperti ini. Aku tidak pantas mengaku dekat dengan Rasulullah. Aku tidak pantas sebagai orang yang diutus oleh Rasulullah. Aku tidak pantas dipercaya oleh Rasulullah. Karena mataku melihat yang haram. Menangis dia. Dan bingung. Dia tidak berani pulang kembali ke Rasulullah. Dan beliau bingung. Sehingga beliau tidak berani pulang ke rumah ibundanya, takut nanti dicari oleh Rasulullah. Pulang ke Rasulullah juga tidak berani, yang ada adalah gundah gulana, hati yang bingung, sehingga ia berjalan mengikuti langkah kakinya, tidak tahu hendak kemana ini. Dalam kebingungan dan beristighfar, dengan derai air mata, menangis dan menangis, menangis dan menangis. Tapi di sana Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Bertanya kepada sahabatnya, mana Tha'labah kau belum datang? Ditunggu di waktu salat yang pertama, Tha'labah tidak ada. Ditunggu waktu salat yang kedua, Tha'labah juga belum datang. Ditunggu waktu salat yang ketiga, Tha'labah tidak datang. Hari pertama berlalu, kemudian hari kedua, hari ketiga. Lalu Rasulullah berkata, wahai sahabat-sahabatku, aku tidak menemukan Tha'labah selama 3 hari ini. Sahabat Nabi yang lainnya menjawab, ya Rasulullah, Tha'labah itu kan anak-anak kecil. Ya paling anak kecil main di sana. Oh tidak, cari Tha'labah. Dicarilah di hari ketiga di kota Madinah, semuanya diubek. Dicari di kota Madinah tidak ada Tha'labah bin Abdurrahman. Kembali mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak menemukan Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk kepada Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya Salman, ya Umar, coba kau cari Tha'labah bin Abdurrahman di antara 2 bukit yang ada di kota sana. Ada 2 bukit itu. Kau pergi ke sana dan cari di antara 2 bukit itu, Tha'labah ada di sana. Berangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Salman Al-Farisi ke tempat tersebut. Sesampainya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ke tempat tersebut, tidak menemukan apa-apa. Padang pasir. Tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang hitam, benda hitam bergerak. Dari kejauhan begitu ketahuan. Benda hitam bergerak, semakin dekat, semakin nyata bahwasanya itu adalah rombongan kambing. Kata Sayyidina Umar, wah mungkin yang menggembala kambing inilah Tha'labah bin Abdurrahman. Wah senang ini ketemu, tugasnya terlaksana. Akhirnya datanglah Sayyidina Umar bin Khattab mendekati gerombolan kambing tersebut. Setelah didekati, rupanya apa? Orang tua. Sementara Tha'labah masih 14 tahun. Ternyata, bukan Salman. Ternyata bukan Tha'labah bin Abdurrahman. Aduh, di mana kita mencarinya? Kata Salman Al-Farisi, alangkah baiknya kalau kita bertanya kepada bapak tua ini, barangkali dia pernah melihat. Lalu Sayyidina Umar bertanya, Assalamualaikum wahai bapak tua. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya mau bertanya, apakah bapak selama ini ada di sini? Oh iya, saya setiap hari menggembala kambing di sini. Ada apa? Mohon maaf, apakah bapak melihat ada anak muda umurnya 14-15 tahun ada di sini? Ya kadang-kadang banyak orang lewat-lewat, cirinya bagaimana? Kata orang tua tersebut. Kata Sayyidina Umar, dia punya ciri anaknya periang. Kalau jalan cepat. Anaknya umur 14-15 tahun. Kata orang tua tersebut, nggak ada orang seperti itu. Memang saya melihat ada anak kalau jalan cepat, tapi tidak periang, tapi orangnya cengeng. Kalau ketemu saya mesti nangis. Dia itu di atas bukit sana. Tapi tidak seriang, orangnya cengeng. Penangis, suka nangis. Kalau ketemu nangis. Kata Sayyidina Umar, lah mungkin bukan dia. Tha'labah orangnya periang, kenapa jadi penangis? Nggak mungkin. Cuman kata Salman, apa salahnya kalau kita lihat barangkali dia. Ya sudah kalau gitu. Baik Pak, mungkin dia yang aku cari, biar aku tunggu saja di sini. Kata Pak tua sang penggembala kambing, oh kalau kamu tunggu di sini dia bakal turun. Dia tuh biasanya kalau menjelang maghrib dia turun dari atas bukit itu. Dia turun dekat kepadaku. Kemudian aku beri segelas susu. Setelah kenyang dia langsung buru-buru naik. Itu pun dia turun tuh sepertinya karena saya tahu saya orang sini. Dia ketakutan kalau lihat manusia. Kalau kamu ada di sini gak bakal turun, kata pengembala kambing tersebut. Terus bagaimana? Kamu sembunyi saja di balik batu. Kalau kamu sembunyi dia pasti turun. Betul, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman Al-Farisi sembunyi di balik batu. Menjelang maghrib ada anak turun. Anak muda turun.
Dan jalannya cepat mendekati kepada pengembala kambing. Dan di saat mendekat kepada pengembala kambing, seperti biasa dikasih susu, minum, glek. Sayyidina Umar mengintip. Dilihat. Karena remang-remang menjelang maghrib. Semakin dekat. Akhirnya setelah minum susu, buru-buru dia naik ke atas. Langsung Sayyidina Umar berteriak, menyeru, "Ya Tha'labah!" Tha'labah kaget. "Siapa kau?" "Aku Umar." "Kenapa kau kesini? Apakah kau diutus Rasulullah?" "Iya, aku diutus Rasulullah." "Kenapa? Apakah kau akan memberitahu bahwasanya telah ada ayat turun mengatakan Tha'labah munafik?" "Oh tidak, aku tidak mendengar itu semuanya. Aku hanya disuruh oleh Rasulullah untuk mencarimu." Tidak, tinggalkan aku." Naik ke atas lari. Dikejar oleh Sayyidina Umar. Dikejar sampai ditangkap. Dipaksa, "Aku disuruh oleh Rasulullah untuk membawa pulang." "Tidak, aku malu dengan Rasulullah. Jangan bawa aku." "Tidak, aku yang menyuruh adalah Rasulullah." Dipaksa, dinaikkan di atas kendaraannya, di atas kudanya. Dibawa pulang dengan paksa. Rupanya sudah semakin lemah lunglai. Tubuhnya semakin kurus. Terhitung dari hari diutus oleh Rasulullah sampai hari ini adalah 40 hari. Dibawalah Tha'labah bin Abdurrahman pulang. Setelah pulang di perjalanan sakit, karena sakit Sayyidina Umar bin Khattab tidak membawa Tha'labah bin Abdurrahman langsung ke Rasulullah. Dititipkan di ibundanya dulu karena sakitnya parah. Lalu Sayyidina Umar laporan, "Ya Rasulullah, kami sudah menemukan Tha'labah bin Abdurrahman. Cuman sekarang dia lagi sakit ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah saya paksa gendong ke sini atau bagaimana?" Rasulullah spontan menjawab, "Tidak, biarkan di rumah, aku akan datang ke sana." Akhirnya Rasulullah datang kepada Tha'labah bin Abdurrahman. Setelah didatangi Tha'labah bin Abdurrahman, Rasulullah mengucapkan salam. Dia menjawab salam dengan lirih dan derai air mata. Dan dia tidak berani menatap wajah Rasulullah SAW. Kemudian didekati oleh Rasulullah. Kemudian setelah didekati oleh Rasulullah, kepalanya Tha'labah diangkat di pangkuannya Tha'labah bin Abdurrahman. Dan di saat kepalanya diangkat di pangkuannya Rasulullah, Tha'labah berkata, "Ya Rasulullah, tolong turunkan kepalaku dari pangkuanmu yang suci itu ya Rasulullah. Kepalaku mempunyai mata yang kotor, tidak pantas kalau kepala ini ada di pangkuanmu ya Rasulullah. Turunkan ya Rasulullah." Tiba-tiba turun sendiri. Dinaikkan, "Ya Rasulullah, tolong turunkan kepalaku dari pangkuanmu yang suci ini. Aku malu ya Rasulullah." Turun lagi, diangkat lagi. Kemudian dipegang Rasulullah. "Ya Tha'labah, ada apa? Dosa apa yang kau lakukan kok sampai engkau ketakutan seperti itu?" "Ya Rasulullah, selama ini aku menikmati di saat duduk bersamamu. Aku menikmati di saat bersanding denganmu. Akan tapi aku ini seperti orang munafik ya Rasulullah." "Kenapa? Apa yang kau lakukan?" "Ya Rasulullah, dalam perjalananku," cerita, "aku melihat wanita yang membuka auratnya karena ada kelambu yang tersingkap. Sungguh ini bagiku adalah memalukan dan aku takut bertemu denganmu ya Rasulullah. Dan aku takut tidak bisa bertemu denganmu nanti. Aku bingung bagaimana aku bertobat." "Terus sekarang yang kau inginkan apa Tha'labah?" "Yang aku inginkan Allah mengampuniku ya Rasulullah." Dijawab oleh Rasulullah, "Dengan tangismu yang berhari-hari ini sudah menghapus dosamu, Allah sudah mengampunimu. Lalu apa lagi yang kau inginkan ya Tha'labah?" "Yang kami inginkan ya Rasulullah, kami tidak ingin jauh darimu ya Rasulullah." Dijawab oleh Rasulullah, "Tha'labah, kau tidak akan jauh dariku. Air mata kerinduanmu itu yang akan menjadikan engkau semakin dekat kepadaku ya Tha'labah." Ketika itu Tha'labah bisa tersenyum, dari derai air mata menjadi tersenyum, terhenti tangisnya dan tersenyum kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Tiba-tiba Tha'labah berkata, "Ya Rasulullah, aku merasakan di antara kulit dan dagingku ada semut yang merayap. Di antara kulit dan dagingku ada semut yang merayap." Kata Rasulullah, "Tha'labah, itu artinya ajalmu sudah dekat. Engkau boleh dicabut nyawamu Tha'labah. Ucapkan kalimat syahadat." Dituntun oleh Rasulullah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dengan senyum Tha'labah mengikuti, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terpejam matanya, dicabut nyawanya di atas pangkuannya Rasulullah. Kemudian matanya ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimandikan oleh Rasulullah, kemudian dikafani oleh Rasulullah, kemudian disolati oleh Rasulullah, kemudian diantarkan jenazahnya oleh Rasulullah. Bahkan di saat mengantarkan jenazahnya, Rasulullah itu berjalan dengan jinjit. Tahu jinjit? Dengan kaki yang diangkat begitu, sampai sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, tempat luas, kenapa engkau berjalan seperti itu, seperti berdesak-desakan?" Dijawab oleh Rasulullah, "Demi Allah, aku melihat malaikat turun menyaksikan jenazahnya Tha'labah sampai aku hampir tidak punya tempat untuk menginjakkan kakiku." Sallu ala Sayyidina Muhammad.
Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Orang yang benar-benar mencintai Rasulullah dengan sesungguhnya secara otomatis takut melakukan dosa. Kalaupun kepleset, bertobat. Makanya penting menanamkan kecintaan kepada Rasulullah untuk benteng diri kita. Karena tidak ada maksiat yang kita lakukan kecuali menjadi jarak antara kita dengan Rasulullah. Keharaman yang kita lakukan akan menjadi kita jauh dari Nabi Muhammad. Kalau orang tertanam di dalam hatinya kecintaan yang sesungguhnya, akan merasa takut melakukan kemaksiatan, ini yang pertama. Yang kedua, kalau cintamu kepada Rasulullah benar, Rasulullah akan mencarimu. Lihat, Tha'labah dicari oleh Rasulullah. Bahkan bukan saja seperti itu, sampai lihat Tha'labah dicari oleh Rasulullah, ditunggui oleh Rasulullah, dikafani Rasulullah. Karena apa? Orang tersebut mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sesungguhnya. Dan tidak mustahil orang zaman sekarang ini, kalau di dalam hatinya ada cinta Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad akan datang di saat menjelang ajalnya, di saat akan dicabut nyawanya, akan ditampakkan Rasulullah SAW. Bahkan banyak orang yang ditalkin oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dan Al-Quran menyebutkan, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kepada pecinta Nabi Muhammad, di saat dicabut nyawamu akan dibukakan oleh Allah surga. Dan paling indahnya ahli surga adalah Rasulullah. Semoga Allah memberikan kecintaan yang sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad punya pengaruh. Pengaruh yang kuat di dalam diri kita. Kalau kita melihat adik-adik putri yang ada di belakang, ya, adalah kemuliaan. Menjaga kehormatan. Laki-laki menjaga mata, lihat. Laki-laki menjaga mata, lihat. Tha'labah bin Abdurrahman. Bukan membuang, membiarkan matanya jelalatan. Di sisi lain wanita-wanita mulia. Menjadi wanita yang punya rasa malu. Karena kecintaan kepada Nabi SAW bukan hanya sekedar tradisi. Karena cinta kepada Nabi SAW. Ada kisah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sebab adik-adik putri yang di belakang harus punya kisah khusus. Sayyidat Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, yang dikatakan oleh Rasulullah, engkau adalah orang pertama yang bakal menyusulku di surga Allah. Sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sayyidat Fatimah Az-Zahra adalah wanita salihah. Jadilah Fatimah zaman sekarang. Di hatinya adalah Rasulullah. Di saat Rasulullah wafat, yang ada hanya Rasulullah di hatinya. Menangis dan menangis rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat dan akhlak agar berbangga kalian dengan apa yang kalian lakukan dengan menutup aurat. Bukan menjadi perempuan yang murah, senang pamer, dandanan dan sebagainya, rendah. Biarpun memang dalam hal masalah menutup aurat, memang yang dikukuhkan adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah seperti yang kalian pakai. Wajah dan telapak tangan termasuk adalah aurat dalam pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi kalian pun tidak boleh merendahkan jika orang yang belum mampu melakukan itu semuanya, karena ini adalah khilaf. Adalah wajah dibuka, adalah pendapat yang kedua dalam madhab Imam Syafi'i. Wajah boleh dibuka, telapak tangan boleh dibuka. Menurut madhab Imam Ahmad, kaki boleh dibuka, kaki telapak. Akan tapi kalau ingin mulia dan sempurna, apa yang kalian lakukan? Tapi tolong dijaga hati. Di saat melihat orang yang belum bisa melakukan sesuatu yang sempurna seperti dirimu, jangan engkau rendahkan dia. Sebab merendahkan adalah penyakit di dalam hati. Akan tapi kalian harus bangga dan bersyukur kepada Allah jika kalian diberi oleh Allah kelegaan hati untuk menutup aurat yang semacam ini. Kalian punya contoh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Hakikatnya adalah di dalam hatimu yang tidak senang dinikmati wajahmu oleh orang-orang yang bukan mahram atau bukan suamimu. Mahram pun tidak boleh menikmati. Artinya apa? Kalian punya kemuliaan dan jiwa yang mulia di dalam dirimu sendiri. Ada kisah Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika Sayyidat Fatimah Az-Zahra di rumahnya, di depan rumahnya, tiba-tiba ada mayat yang dibawa ke kubur. Ada mayat yang mau dibawa ke kubur. Di situ Sayyidah Fatimah Az-Zahra ditemani oleh Sayyidah Asma binti Umaysh. Sayyidah Asma adalah si istrinya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu adalah sepupunya Sayyidina Muhammad SAW yang wafat dalam keadaan dipotong-potong tangannya oleh musuh, sehingga diganti oleh Allah dengan sayap di surga nanti. Sampai digelari Ja'far At-Tayyar yang selalu berterbangan di surga nanti. Sayyidah Asma binti Umayyah menemani Sayyidat Fatimah Az-Zahra saat itu. Di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra melihat mayat yang lewat, tiba-tiba Sayyidat Fatimah Az-Zahra menangis terseduh-seduh. Lalu Sayyidah Asma bertanya, "Ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis?"
Ada apa dengan mayat itu? Sayyidat Fatimah berkata, kalau aku mati nanti aku akan diperlakukan seperti itu. Ya tentu setiap orang mati harus dikubur. Dibawa ke kubur sana. Oh, alangkah malunya aku. Alangkah malunya aku. Oh, alangkah malunya aku. Diulang-ulang. Karena dulu itu kalau orang meninggal dunia itu dibawa ke kubur nggak pakai keranda. Jadi belum ada pikiran keranda, langsung aja digotong begitu sama orang, dibopong, digotong langsung dibawa ke kubur. Oh, alangkah malunya aku. Orang yang di kiri kananku, orang yang hidup akan melihat lekuk-lekuk tubuhku. Allah, mikir dilihat lekuk tubuhnya setelah mati. Zaman sekarang orang dipamerkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ini membayangkan kalau setelah mati nanti lekuk tubuhnya terlihat. Kalau lekuk tubuhnya terlihat, malunya aku. Karena Sayyidah Asma karena pernah ke Habasyah bercerita, wahai putri Rasulullah, dulu aku pernah ke Habasyah. Aku melihat tradisi di sana sangat bagus. Kalau ada orang meninggal dunia, dibuatkan papan begitu atau kayu, kemudian jenazah mayat ditaruh di atasnya, kemudian dikasih penyanggah begitu, lalu ditutup begini, kayak keranda mayat selama ini kita lihat, sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat. Apa kata Sayyidat Fatimah Zahra? Oh, kalau begitu aku berwasiat dengan 3 hal kalau aku mati nanti. Yang pertama, tolong kuburkan aku di malam hari biar tidak ada yang melihatku. Masih malu, padahal sudah mati masih malu. Mikir. Yang kedua, tolong buatkan aku keranda. Dan yang ketiga, nikahkan suamiku nanti dengan Umamah. Dan semuanya dilakukan. Umamah adalah sepupunya, putra putri dari Sayyidah Zainab. Kenapa dipilih Umamah? Kata sifatnya sangat mirip dengan aku dan yang bisa melayani suamiku adalah orang seperti Umamah. Meninggallah Sayyidat Fatimah Zahra dalam keadaan seperti itu. Rasa malunya yang tinggi, lihat. Ini loh pecinta Nabi Muhammad, pecinta Sayyidat Fatimah Zahra. Ngaku pecinta Nabi Muhammad, pecinta Sayyidat Fatimah Zahra. Auratnya dipamerkan sana sini dan sebagainya. Akan tapi kami mengajari kepada kalian untuk mensyukuri. Tapi jangan memandang orang lain dengan mata merendahkan. Ini loh harus Buya tekankan di sini. Khawatir kalian sudah dengan baju yang istimewa semacam ini, lalu kalian merendahkan orang lain. Orang dalam beragama kekuatannya masing-masing. Kalau sudah sampai seperti kalian, alhamdulillah. Tapi ada yang orang baru setengah sadar tentang keislamannya, ada yang masih baru belajar. Akan tapi kalau sudah seperti kalian, alhamdulillah. Tapi ingat, bagaimana makna di dalam hati karena merasa. Yang intinya adalah bagaimana merasa tidak nyaman jika auratnya dinikmati oleh kaum laki-laki. Kita pernah masuk satu kampung waktu di Tarim itu. Laki-laki, perempuan. Wanita sangat terjaga. Di pasar tidak ada. Terhormat sekali wanita. Dan wanita merasa mulia. Wanita itu menghormati dirinya sendiri. Jadi kalau kita berjalan, ada di gang begitu. Kalau ada perempuan di depan, kalau kita di belakangnya, perempuan itu mesti ngelirik. Kalau tahu di belakangnya laki-laki pasti minggir. Pantang seorang perempuan berjalan di belakangnya ada laki-laki. Dia merasa malu, takut lenggak-lenggoknya dilihat oleh laki-laki. Oh. Bahkan kelompok kaum muslimat yang mulia itu, kalau menjawab laki-laki, itu adalah tidak dengan bahasa ganjen, ngalem atau bahasa lembut. Jadi tangannya ditaruh di mulut dan suara gede. Apa? Bukan bukan dengan kalimat yang. Jadi bagaimana suara ini dibesarkan agar tidak menjadikan orang yang mendengar itu tergoda. La takhdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, agar jangan sampai yang mendengar itu hatinya rusak gara-gara suaramu yang lembut, mendayu-dayu, meliuk-liuk, suara rendah. Iya, kalau engkau dengan suamimu bersuaralah yang indah dan merdu. Iya, kalau dengan suamimu berbuatlah sesuka hatimu yang menyenangkan suamimu. Akan tapi dengan orang lain, itulah wanita mulia. Ini begitu. Jadi punya kebiasaan mulia. Dan Sayyidat Fatimah Zahra punya juga ada kisah lagi sekaligus penutup, karena kami bangga kalau ada satu majelis yang diangkat oleh Nabi Rasulullah adalah majelis istimewa. Dari syair-syair yang baca, semua hati akan rindu kepada Rasulullah, semua mata akan menangis kepada Rasulullah, mata berindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah terakhir pungkasan. Suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib itu ditanya oleh Rasulullah bersama sahabat Nabi, wanita yang paling bagus tuh kayak apa sih? Oh, sahabat Nabi menjawab, yang banyak sholatnya, yang banyak ini ya macam-macam. Sayyidina Imam Ali mikir diam, belum bisa menjawab. Sampai pulang ke rumah, bingung, wanita yang paling bagus apa ya? Sampai di rumah ketemu Sayyidat Fatimah Zahra. Dan Sayyidat Fatimah Zahra wanita solehah lah, dengar kesolehannya kan. Kalau suaminya datang itu yang ditanya pertama apa? Abang dapat ilmu apa? Bukan abang dapat duit berapa? Bukan. Abang dapat ilmu apa dari Rasul?
Rasulullah? Dijawab oleh Sayyidina Imam Ali, saya dapat ilmu begini. Oh. Istrinya kalau suaminya datang tanya apa? Abang dapat ilmu apa dari Rasulullah? Hah? Setelah itu apa? Sayyidina Imam Ali berkata, cuman ada satu hal, yaitu pertanyaan Rasulullah yang aku tidak bisa menjawabnya. Pertanyaan apa? Kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wanita yang paling bagus tuh kayak apa sih? Sayyidah Fatimah dengan wajah berseri-seri, dengan wajah ceria, tersenyum kepada Imam Ali. Aku yang punya jawabannya. Apa jawabannya? Dibisikin oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Oh, Sayyidina Ali senang. Aku bakal dibanggakan oleh Rasulullah nanti. Besok waktuku. Di esok hari ketemu lagi dengan Rasulullah. Sayyidina Ali tersenyum menunggu ditanya oleh Rasulullah. Akhirnya betul, siapa yang punya jawaban pertanyaanku yang kemarin? Saya ya Rasulullah, Sayyidina Ali. Siapa wahai Ali, orang yang paling bagus, wanita yang paling bagus? Sayyidina Imam Ali menjawab, wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Rasulullah tersenyum menoleh kepada Imam Ali. Siapa yang ngajari kau? Dari mana kau dapat bocoran ilmunya? Ya Rasulullah, tidak ada yang mengajari kecuali wanita yang sangat dekat denganmu, Fatimah Az-Zahra. Benar jawabannya. Jawabannya, wanita mulia adalah wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Maknanya apa? Bukan tidak melihat begini, bukan, buta itu namanya. Tidak merasa nyaman jika dilihat kaum laki-laki. Risih. Itu adalah kemuliaan. Ada wanita itu berisih, subhanallah. Jadi kalau ada laki-laki melihat tuh dari dalam dirinya tuh sangat nyaman. Ngapain laki-laki kok melihat saya terus? Itu berarti dirimu mulia. Tapi kalau sudah dilihat laki-laki, sudah mukanya merah, putih, kuning, hijau, lenggoknya bertambah, rendah itu perempuan. Tapi kalau perempuan dilihat kaum laki-laki merasa risih, itulah wanita mulia. Kemudian tidak mau melihat laki-laki bagaimana? Tidak akan melihat laki-laki kecuali hajat saja. Untuk dalam belajar, dalam bertanya. Tidak pernah menjadi wanita mesum, wanita rendah, wanita murah. Kalau melihat laki-laki, oh kumisnya, oh jenggotnya, oh hidung, rendah. Makanya jangan sampai di antara kalian ada perkumpulan wanita yang bicarakan kaum laki-laki. Itu mulut rendah. Ini pendidikan yang kita terapkan. Kalau ada laki-laki di antara laki-laki, awas jangan membicarakan tentang perempuan. Itu mulut rendah. Hormati. Memang kadang-kadang mata tidak melihat, tapi mulut yang ngomong didengar. Itulah khayal itu lebih dahsyat lagi. Coba, kalau melihat kan kelihatan begini. Kalau halal, oh dia cantik, oh bibirnya, oh hidungnya, ayo ngomong apa? Khayalnya lebih tinggi dahsyat lagi. Maka jangan biasa membicarakan di antara kaum laki-laki, membicarakan perempuan, wanita. Di antara wanita, kalau wanita mulia, lihat. Pantang menyebut kaum laki-laki. Tidak perlu, siapa ganteng itu, rendah kalau ngomong begitu. Perempuan murah yang seperti itu. Kalau melihat laki, ya, rendah. Akan tapi kami lihat wajah-wajah mulia pada kalian semuanya. Semoga ini kelak bisa berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja Buya akan bicara tentang. Sebenarnya saya akan bicara bersyukur saja. Dengan tarbiyah yang semacam ini. Saya bersyukur. Kalau ilmu sudah ada insya Allah. Saya bersyukur, merasa bangga. Ada satu perkumpulan yang mempertahankan ini. Akan tapi tidak boleh sombong orang. Jangan merendahkan siapapun. Ada sebagian yang sudah bisa menggunakan cadar dan sebagainya, memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Awas. Penyakitmu menjadi penyakit hati. Kalau orang tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung, penyakit lahir dan dosa di hadapan Allah. Tapi penyakit batinmu yang merendahkan orang lain adalah penyakit hati. Maka tingkatkan. Maka di saat kalian melihat orang yang menutup aurat, bukan kalian gunjingkan, rendahkan. Doakan, ya Allah, itu wanita itu cantik ya Allah, akan tapi bajunya semacam itu, fitnahnya besar. Mudahkan dia menutup auratnya ya Allah. Jadi tidak ada hati kotor setelah itu. Dan ini hakikat pendidikan. Baik, sampai di sini saja karena waktu insyaallah. Ketemu lagi nanti. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ahlan tulab alim, insyaallah. Suaranya ini mahal nih. Ada lagi nasyid lagi yang buat satu lagi buat Buya. Saya menikmati nasyidnya. Satu lagi tentang apa? Tentang Rasulullah lagi, jangan yang lain. Sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Muhammadun basharun la kal bashari.
محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد أشرف العرب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر بشر لا كبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Terima kasih, Masya Allah. Mohon maaf, biasanya kalau saya ketemu santri, saya menghargai santri dengan baju yang sesuai dengan santri. Saya tidak ngira kalau ketemu santri. Mohon maaf, biasanya bajunya harus ngadep santri, harus pakai jubah, memuliakan santri pakai jubah. Pakai saya nggak siap, saya wah ada santri, saya tidak mau kemana. Bahkan saya tadi tidur, bangun tidur. Masya Allah, alhamdulillah, tapi senang dengan ketemu
bertemu dengan kalian semuanya. Semoga ini adalah muqaddimah ketemuan nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhurna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusra alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon dan mohon dan mohon ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami ya Allah mudah meninggalkan kemaksiatan, mudah melakukan ketaatan dalam irama rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kecintaan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, jangan sampai kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad hanya kami ucapkan dengan lidah kami, maka kami mohon seperti Engkau mudahkan lidah kami berucap cinta untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad, mudahkan hati kami untuk mencintai secara sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kami ingin bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Kami ingin bertemu kekasih-Mu Nabi Muhammad di alam nyata atau di dalam mimpi. Kami ingin ketemu kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah kelak di padang mahsyar. Kami ingin bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad kelak di surga. Maka kami mohon ya Allah, ya Allah, di saat kami berjalan, jadikan hati kami selalu merasa bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Di saat kami melakukan apapun, hadirkan kekasih-Mu Nabi Muhammad di hati kami. Ya Allah, jangan sampai hati kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ingatkan selalu dan selalu hati kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami ziarah Haramain, ziarah Makkah Mukarramah, agar kami bisa bertawaf di tempat tawaf kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa sa'i di tempat sa'i kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa sujud di tempat sujud kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa melaksakan gunung-gunung yang pernah melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan langkah kami menuju Madinah, ziarahmu kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah dari dekat ya Allah. Kami ingin mengucapkan salam kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad di hadapan kuburnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad senantiasa hadir dalam perilaku kami. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad bersama kami kelak saat Kau cabut nyawa kami. Kami ingin yang menalkin syahadat kami adalah kekasih-Mu Nabi Muhammad, kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin saat Kau cabut nyawa kami, saat itu kami melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin saat di alam barzah bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin di padang mahsyar digiring bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kemudian kami dibawa ke telaga Kautsar. Kemudian kami diberi minum air telaga Kautsar dari tangan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin digiring bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad menyeberang siratal mustaqim di saat hamba pada terjumus ke neraka jahanam. Kami ingin selamat bersama boncengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kami ingin di surga setiap saat melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah, maka kami mohon ampuni dosa kami ya Allah, sebab tidak ada dosa yang kami lakukan kecuali menjadi sebab kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Dosa mata kami ya Allah yang sering melihat yang haram, dosa telinga kami yang sering mendengar yang haram ya Allah, dosa lidah kami yang sering berucap yang haram, hati kami ya Allah yang sesaat mendengki, sesaat mendendam, sesaat sombong, sesaat riya. Bersihkan itu semua ya Allah, sebab hati kotor jauh dari cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami takut ditinggal kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami takut tidak bisa melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Orang tua kami, ayah ibunda kami ya Allah, jadikan mereka pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Anak-anak kami, santri-santri kami, jadikan mereka pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Kami ingin mati husnul khatimah ya Allah. Kami ingin bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam cinta bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah untuk membangun cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan Kau cabut nyawa kami kecuali hati kami telah benar-benar mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah saat Kau cabut nyawa kami, ucapan kami ditalkin kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan kalimat agung la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf dan selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Majlis pihak madrasah mengucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Syekh Abu Yahya di atas tazkirah, nasihat dan pesanan beliau. Wa narju minallah an yanfa'ana ma 'allamtana. Kita mohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan apa nasihat ataupun pesanan, tazkirah, peringatan kepada kita semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaatkan apa yang telah diberikan kepada kita, kerana ilmu itu tidak akan berguna sekiranya tidak ada manfaat padanya. Mudah-mudahan insya-Allah kita mohon kepada Allah Ta'ala bahawa kedatangan Buya pada tempat kita ini bukanlah kedatangan kali pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat berjumpa dengan Buya pada tiap-tiap tahun, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saya bagi mewakili pihak madrasah berjemput dan bersilakan Al-Fadhil Buya dan juga Al-Fadhil Syekh Abdul Rauf, Syekh Saufan dan juga Al-Fadhil Ustaz Abdullah Amir untuk kita ada sedikit jamuan makan-makan, dan insya-Allah selepas daripada itu minta daripada yang pelajar-pelajar, insya-Allah kita ada jamuan dekat luar, ya. InsyaAllah falyatafaddal mashkura. InsyaAllah sebelum daripada Abuya balik, ya, minta kita ada sesi bergambar sama Abuya, boleh ya? Di luar. InsyaAllah falyatafaddal mashkura.